semua perusahaan itu pasti akan kehilangan data suatu saat. Iya. Entah karena serangan ransomware atau Human cyber error. attack, human error, atau bahkan yang kita nggak pernah prediksi sama sekali, misalnya bencana alam. Nah, kalau sistem itu di backup dengan solusi yang beda-beda, repot banget kan? Iya, belum lagi biaya pasti bengkak banget gitu. Makan waktu juga pasti, Mas. Betul, kita harus buka satu persatu gitu kan untuk membackup yang beragam tersebut. Yang lebih parah, kalau perusahaan ini tidak punya backup yang proper. Benar. Nah, mereka cuma ada 2 pilihan aja, yaitu pertama ya bayar tebusan, yang kedua atau kita mulai dari nol. Halo Sobat Pendor Cerdas, balik lagi bersama saya Nurma. Hari ini kita akan bahas topik yang sering diremehkan, padahal kalau diabaikan bisa bikin bisnis collab, yaitu backup and disaster recovery. Dan kita nggak cuma bahas soal teknologi aja loh, tetapi juga kisah nyata dan logika di balik pentingnya backup itu sendiri. Untuk itu sudah hadir bersama kita narasumber kita, yaitu Mas Fajar, seorang praktisi IT yang akan membantu menjelaskan pentingnya backup dan disaster recovery ini. Halo Mas Fajar, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik. Halo juga sahabat vendor cerdas. Kabar baik sih, cuman emang suara saya agak karena cuaca ya serak-serak gitu gimana. Nah, ini topik yang sebenarnya bikin saya greget ya gitu, karena jujur sering saya lihat langsung itu bagaimana bisnis kita itu bisa nyaris ambruk. Ini cuma gara-gara backup yang sering diabaikan. Seperti itu. Oke, Mas Fajar, langsung aja nih Mas. Saya mau tanya, kenapa backup dan disaster recovery ini sangat penting, Mas? Penting, saya cerita mungkin ya, biar bisa lebih kebayang gitu. Nah, misalnya gini, bayangkan ada sebuah perusahaan nih, anggaplah retail. Mereka ini punya data pelanggan ribuan orang, kemudian ada data transaksi harian, kemudian ada juga sampai stok barang di gudang misalnya. Nah, suatu pagi sistem mereka kena ransomware, kan lucu ya? Iya. Semua filenya terkunci gitu, kemudian nanti pasti akan muncul tebusan tuh kalau ransomware biasanya kayak gitu. Bayar sekian Bitcoin atau dalam bentuk apapun itu baru data Anda bisa dibuka. Biasanya pesannya seperti itu ya kalau ransomware. Kira-kira kalau Mbak sendiri yang punya perusahaan panik nggak? Panik banget tuh Mas. Panik pasti, jelas ya kan? Operasional kita terhenti gitu, bahkan untuk kasir toko pun nggak bisa transaksi ya karena memang database-nya terkunci gitu. Nah, yang lebih parah kalau perusahaan ini tidak punya backup yang proper. Nah, mereka cuma ada 2 pilihan aja, yaitu pertama ya bayar tebusan, yang kedua atau kita mulai dari nol. Nah, bayangkan kalau kita bikin ulang gitu database pelanggannya, transaksinya, kemudian laporan keuangannya semuanya dari nol, mustahil kekejar dalam waktu yang cepat enggak kan? Mustahil banget itu. Nah, itulah kenapa saya selalu bilang backup dan disaster recovery itu bukan sekedar opsi tambahan gitu. Nah, justru ini adalah sabuk pengaman bisnis ya. Kalau kita analogikan seperti itu, sama kayak misalnya kita naik motor nih, kita pakai helm itu kan bukan karena kita mau jatuh ya. Tapi kita tahu resiko jatuhnya itu dampaknya bisa fatal. Untuk pencegahan lah istilahnya seperti itu. Betul, seperti itu. Jadi lebih baik ya kita tahu bahwa ada sesuatu yang harus kita mitigasi dari awal seperti itu. Oke. Nah, Mas Fajar, kalau gitu kita akan masuk ke dalam solusinya nih, Mas. Ada nggak sih solusi untuk backup dan disaster recovery ini? Ada, namanya BDR Suite. Apa sih, Mas, BDR Suite itu sendiri? Gampangnya gini ya, biar saya jelaskan itu. BDR Suite ini itu ibarat satu kotak nih, peralatan lengkap itu untuk urusannya backup dan disaster recovery. Nah, jadi bayangkan misalnya sebuah perusahaan
Ya kan, yang kebanyakan itu pasti mereka punya yang namanya server virtual. Benar. Kemudian ada aplikasi di cloud, kemudian ada laptop karyawannya, database keuangan dan lain-lain, bahkan email seperti itu. Nah, kalau sistem itu di backup dengan solusi yang beda-beda, repot banget kan? Iya, belum lagi biayanya pasti bengkak banget gitu. Makan waktu juga pasti, Mas. Betul, kita udah harus buka satu persatu gitu kan untuk membackup yang beragam tersebut gitu. Nah, BDR Suite ini dia menyatukan semuanya dalam satu platform. Jadi untuk urusannya misalnya di kategori virtual mesin, ada misalnya kayak VMware, Hyper-V, KPM dan sejenisnya itu bisa juga di backup di BDR Cloud. Dan yang kedua nih, untuk urusan cloud juga misalnya ada AWS, ada Azure dan juga Google Cloud. Hingga sampai ke endpoint backup. Endpoint backup itu misalnya ada sistem operasi Windows, Mac, bahkan Linux juga bisa di backup ke dalamnya. Kemudian yang berikutnya juga ada SaaS application. Nah, SaaS application ini misalnya ada Microsoft 365 nih yang sering dipakai di perusahaan, atau bahkan untuk perusahaan yang enterprise itu ada Google Workspace. Itu juga bisa di backup. Nah, yang terakhir tentunya database juga bisa di backup di satu platform BDR Suite ini. Contohnya misalnya untuk database SQL ya kan, ada MySQL, Postgre dan Oracle gitu. Nah, dan bukan cuma nyimpen data nih si BDR ini, BDR Suite juga dia punya fitur yang bikin recovery data itu cepet banget. Misalnya gini, misalnya server down. Nah, kita bisa langsung instant recovery. Jadi ada fitur namanya instant recovery. VM itu atau virtual machine itu nanti jalan lagi dalam hitungan menit. Nah, ada juga namanya replication nih, fitur kedua. Replication itu apa? Yaitu misalnya data real time kita salin ke lokasi lain. Jadi kalau misalnya sistem utama kita tadi yang rusak, itu file yang saya cadangan itu bisa langsung take over dia. Wah, menarik sekali ya Mas Fajar, BDR Suite ini. Ada nggak sih Mas contoh nyata di industri apa aja nih Mas penerapan dari BDR Suite ini? Oke, kalau untuk ngomongin industri ini banyak banget ya, karena seperti yang saya jelaskan tadi itu kan workload-nya banyak sekali ya untuk bisa di backup. Saya kasih contoh deh, misalnya ada beberapa sektor. Yang pertama misalnya kayak bank dan enterprise. Nah, bayangkan kalau bank itu setiap detik kan ada ribuan transaksi gitu. Terus kalau database-nya hilang, ya kan bisa kacau kan. Apalagi ini yang berkaitan dengan uang gitu. Nah, karena itu backup bukan cuma nice to have ya, tapi harusnya itu wajib gitu. Apalagi kalau untuk compliance seperti OJK atau BI. Nah, itu untuk di bank dan enterprise. Nah, yang kedua ada lagi contohnya itu di sektor healthcare ya, atau di rumah sakit. Misalnya ada rekam medis nih, yang dalam bentuk digital, kayak misalnya hasil imaging seperti MRI, ya kan, ada CT scan. Nah, data ini kan sensitif banget ya. Bahkan nyawa pasien ini bisa bergantung di sana gitu kan, karena berkaitan dengan diagnosa si pasien tersebut. Bayangin kalau ini hilang, repot tuh pasti Mas. Ya udah gitu kan. Dan juga bukan hanya kerugian finansial, tapi bisa menyangkut nyawa seperti itu. Kemudian yang berikutnya mungkin untuk di pemerintahan atau di government, seperti yang kita tahu ya, bahwa tahun lalu juga pemerintahan kita terkena ransomware gitu kan, ada di salah satu pemerintahan kita. Nah, ini juga misalnya kayak kemarin itu data kependudukan ya, yang dicuri atau hilang, ya nggak tahu gimana lah, intinya ada ransomware dan parahnya mereka tidak punya backup seperti itu. Nah, kalau misalnya kejadiannya bukan kita nggak tahu apa, misalnya kalau bocor lah atau hilang, nah ini dampaknya pasti udah skalanya nasional ya, gitu. Apalagi data kependudukan itu sangat penting sekali. Nah, jadi BDR bisa bantu dengan enkripsi itu. Jadi nanti ada fitur lagi enkripsi untuk membantu disaster recovery yang terukur, gitu, seperti itu. Dan kemudian mungkin yang terakhir akan saya gambarkan itu di sektor manufaktur ya. Jadi pabrik misalnya punya data modern gitu kan, kayak misalnya ERP, ada sistem produksi ya kan, sampai sensor IoT itu. Nah, kalau downtime saja sejam aja
gitu. Pasti supply chain-nya itu bisa berantakan, keganggu dan lain-lain, dan kerugiannya tuh pasti nggak kecil gitu kan. Nah, dengan backup dan recovery yang cepat, BDR Suite pasti nanti akan membantu untuk rantai produksi itu tetap berjalan seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya sektor apapun nih Mbak, gitu. Jadi Berarti hampir semua sektor bisa ya Mas diterapkan BDR Suite ini. betul. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, jadi semua sektor itu prinsipnya sama gitu, bahwa data itu jantung bisnis. Benar. Mau yang kecil, mau yang besar. Nah, kalau jantungnya berhenti ya pasti seluruh tubuh nggak bisa hidup kan gitu. Nah, makanya perlu adanya upaya untuk backup seperti itu. Nah nih Mas Fajar, ada pepatah di dunia IT, hanya ada 2 jenis perusahaan. Perusahaan yang sudah pernah kehilangan data dan perusahaan yang akan kehilangan data. Itu gimana nih Mas? Jadi bener nih, sama kayak kita lah, tubuh kita gitu kan. Ya kalau kita sekarang belum sakit ya pasti kita akan sakit. Betul. Nah, untuk pepatah itu juga kan yang dikemukakan oleh Robert Mueller ya, seorang direktur BI gitu. Pahit sih gitu, tapi bener gitu bahwa semua perusahaan itu pasti akan kehilangan data suatu saat. Entah karena serangan ransomware atau cyber attack, human error, atau bahkan yang kita nggak pernah prediksi sama sekali, misalnya bencana alam seperti itu kan. Nah, bedanya cuma satu gitu, apakah mereka sudah siap mitigasi atau reaktif nih setelah kejadian. Nah, kalau sudah mitigasi kan insiden bisa ditangani dengan cepat gitu kan, karena kita sudah mitigasi. Jadi bisnis tetap berjalan. Bayangin kalau misalnya kita reaktif setelah kejadian, panik gitu kan, telat apalagi, yang pasti yang nggak kita inginkan ya pasti kerugiannya jauh lebih besar gitu, seperti itu Mbak. Oke Mas Fajar, ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan banyak orang nih. Pertanyaan pertama, apa bedanya BDR Suite dengan backup yang biasa? Backup biasa ya. Backup biasa itu kan hanya menyimpan data, titik, gitu kan. Jadi kalau mau dipulihkan pun bisa lama gitu. Kayak sama halnya kayak kita naruh data kita lah di tempat lain, ya kalau kita mau pulihkan lama gitu. Nah, BDR Suite itu bukan sekedar backup sebenarnya. Jadi lebih fokus ke kelangsungan bisnis. Kenapa kelangsungan bisnis? Jadi datanya yang kita simpan itu bukan cuma ada gitu, tapi kita juga bisa akses data itu dengan cepat dan juga bisa dipulihkan dengan instan. Jadi kalau misalnya perlu direplikasi ya ke site lain, itu juga dengan mudah bisa langsung dipulihkan atau bisa kita akses seperti itu. Oke Mas, kalau perusahaannya nih Mas masih full on premise, cocok nggak? Cocok pasti, karena gini, bahkan kalau suatu saat nanti misalnya kita mau hybrid ya, atau pindah ke cloud gitu. Nah, BDR juga bisa langsung integrasi nih Mbak, jadi fleksibel sesuai kebutuhan gitu. Kalau untuk keamanan sendiri, backup ini aman nggak sih? Nah, BDR Suite ini dia untuk semua backupnya itu dienkripsi dengan yang namanya AES256, yaitu standar keamanan tingkat tinggi nih. Jadi misalnya gini, saya backup data saya gitu, kemudian backupan data saya itu dicuri. Ya pahit-pahitnya nggak bakalan balik lagi ke kita gitu kan. Tapi ya udah, is oke, nggak apa-apa. Kenapa kita nggak usah khawatir itu? Karena kalaupun file backup kita dicuri, dia nggak akan bisa buka gitu tanpa key. Nah, itu pentingnya enkripsi AES256 seperti itu. Nah, pasti sering banyak ditanyakan oleh UMKM nih Mas, mahal nggak sih Mas solusi ini? Nah, justru itu salah satu keunggulan BDR Suite itu sangat dia mempunyai fleksibilitas ya. Fleksibilitasnya dalam bentuk apa? Misalnya gini, UMKM nih bisa mulai kecil dulu sesuai kebutuhannya dia. Kemudian nanti kalau bisnisnya berkembang itu tinggal di scale up aja gitu. Jadi nggak harus langsung keluar biaya besar di awal. Karena kebanyakan software-software yang backup seperti itu kan kadang kita mengeluarkan biaya besar banget ya dari awal. Nah, kalau untuk BDR Suite ini sendiri itu
nanti bisa hubungin kita juga ya untuk pengen tahu lebih lanjutnya juga gitu. Untuk misalnya skema price-nya itu di angka yang paling murah gitu. Dan bahkan UMKM sendiri pun dia bisa budgeting untuk backup data itu, seperti itu, Mbak. Kalau harus dirangkum secara singkat nih Mas Fajar, apa manfaat bisnis dari BDR Suite ini sendiri? Oke, yang pasti sih banyak ya. Mencakup tadi juga kapasitas workload-nya juga banyak sekali, yang tentu manfaatnya juga akan pasti banyak gitu. Yang pertama itu downtime pasti berkurang. Kenapa? Karena recovery-nya bisa dipulihkan dalam hitungan menit gitu, nggak perlu waktu yang lama. Nah, kemudian yang kedua tentu ini efisiensi dari sisi biaya. Ya nggak perlu banyak beli solusi terpisah kayak tadi yang saya bilang di awal ya. Cukup satu aja. Betul. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada compliance. Nah, ini penting banget nih untuk misalnya sektor regulate gitu kan. Dan kemudian yang terakhir menurut saya mungkin skalabilitasnya ya. Skalabilitas itu ya tadi saya bilang ini bisa dipakai dari skala UMKM sampai ke enterprise yang besar gitu. Nah, kemudian ada lagi nih yang terakhir lagi ya. Dan tentu saja peace of mind. Kenapa peace of mind ya? IT manajernya ya bisa tidur dengan nyenyak gitu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa data di bisnisnya atau di perusahaannya itu aman, seperti itu. Nah, kalau manfaat ini diuangkan gitu ya, sebenarnya biayanya jauh lebih kecil ya daripada dibandingkan dengan kerugian kalau sampai kita kehilangan data, seperti itu. Ada nggak sih Mas pesan buat sobat vendor cerdas yang lagi nonton, atau misalkan mereka ingin mencoba BDR Suite, itu gimana caranya Mas? Oke, pesannya ya. Iya. Jadi pesannya itu udah sering banget sih saya bilang juga ya, bahwa kita jangan tunggu data hilang dulu nih, baru sadar pentingnya backup gitu. Dan kemudian kalau misalnya para vendor cerdas ini adalah seorang IT manager misalnya, atau sysadmin, atau bahkan business owner. Jadi mulai sekarang pikirin tuh gimana strategi backup dan disaster recovery-nya untuk di perusahaannya. Dan juga BDR Suite ini bisa jadi solusi yang komplit gitu, fleksibel dan juga terjangkau. Nah, kalau pengen tahu lebih lanjut kayak gimana atau pengen mencoba fitur dari BDR Suite ini sendiri gitu, bisa hubungi partner resmi Vembo Teknologi ya yang ada di Indonesia, yaitu PT 521 Teknologi Indonesia, atau bisa langsung kontak ke email partner@521indonesia.com. Seru banget obrolannya. Terima kasih Mas Fajar atas sharingnya. Buat sobat vendor cerdas, terima kasih sudah menyaksikan episode kita kali ini. Jangan lupa follow, share, dan nantikan episode kita berikutnya, topik yang lebih seru seputar dunia B2B dan teknologi. Sampai jumpa dan tetap cerdas, tetap menjadi vendor yang berkualitas.